Kami dari kelompok 3 Cowboy Controller Boy. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Taruna Ninja Imam Muhammad Haikal, notar 2206016. Saya Taruna Ninja Muhammad Rizky Ramadhani, notar 2206025. Saya Taruna Ninja FBHG, notar 2206020. Kami di sini akan mentutorialkan cara pembuatan sensor suhu menggunakan sensor DHT11 dan diaplikasikan menggunakan motor servo. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang akan kita pakai pada proyek kali ini. Baiklah, seperti biasanya barang-barangnya sedikit berubah. Masih ada kabel jumper male to male atau male to female. Lalu masih ada Arduino-nya yang Uno tipe R3, lalu ada breadboard dan kabel USB dari tipe A ke tipe B. Nah, di sini yang komponen barunya ini ada 3 macam. Yang pertama di sini ada LCD. Di sini LCD akan menampilkan kata-kata yang sudah kita coding. Lalu di sini ada motor servo. Di sini motor servonya kita bisa atur untuk memutar ke kanan, ke kiri atau kembali seperti semula. Lalu di sini ada sensor DHT11. Di sini fungsinya untuk menyensor suhu. Baiklah. Sekarang saya Muhammad Rizky Ramadhani akan merangkai sensor DHT untuk dijadikan sensor kelembapan dan suhu yang akan dimonitoring oleh LCD dan dilaksanakan oleh motor servo, dan Arduino sendiri sebagai otak dari perintah codingan. Pertama-tama kita masukkan sensor DHT ke breadboard. Masukkan kabel male to male. Masukkan kabel coklat ini ke dalam pin digital 3. Masukkan kabel merah ke pin digital input 2. Selanjutnya kabel oranye kita masukkan ke dalam ke negatif di breadboard. Selanjutnya di sini ada LCD. Kita masukkan LCD ini. Di sini ada kabel kuning dan oranye. Kuning dan oranye sendiri, ya kuning itu melambangkan SCL dan oranye itu SDA. Untuk merah sendiri itu VCC dan coklat itu ground. Kita masukkan kabel coklat ini ke min. Masukkan kabel merah ke plus. Masukkan kabel oranye dan kuning ke
A4 dan A5. Kabel oranye untuk A4, kabel merah, kabel kuning untuk A5. Selesai dirancang. Selanjutnya kita masukkan motor servo. Rancang motor servo. Di sini ada beberapa kabel. Itu ada kabel kuning, merah, dan coklat. Kabel coklat masukkan ke breadboard negatif. Untuk yang kabel warna merah masukkan ke positif. Dan kabel yang kuning atau oranye masukkan ke input 9. Selanjutnya ada kabel biru dan putih. Biru sendiri kita peruntukkan untuk power volt 5 volt. Masukkan ke positif. Dan untuk yang putih ground masukkan ke negatif. Dan jangan lupa kabel USB tipe A ke tipe B masukkan untuk menambahkan power dan menginput codingan kelembapan suhu dan temperatur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan sensor tadi. Pertama kita include menggunakan ada fluid sensor, lalu kita menggunakan liquid crystal juga, I2C, lalu DHT dan juga servo. Nah, untuk kita menggunakan yang ini, kita masukin ke edit dan masukin ke sketch, maaf, ke sketch, lalu kita cek library-nya. Jika belum ada, ini kan kita masukin ada fluid, terus liquid crystal dan juga yang lainnya. Jika belum ada, kita bisa cek manage library. Di situ kita bisa langsung mencari. Lalu kita tuliskan inisialisasi LCD menggunakan liquid crystal I2C LCD tadi. Kemudian inisialisasi DHT dan juga di sini kita masukkan DHT 2, DHT 11 karena kita menggunakan DHT 11. Lalu inisialisasi servonya juga. Kemudian masuk ke integer power pin di 3. Nah, di situ kita memasukkan power pinnya itu di 3. Di Arduino-nya itu pada lubang nomor 3. Lalu masuk ke void setup, perintah void setup. Di sini kita lcd.init dan juga lcd.backlight. Masukkan ke perintah baru, di situ pin mode, power pin sebagai output dan digital write itu power pin low. Terus kita masukkan inisialisasi servo. Di sini kita masukkan perintah myservo.attach 9 sama myservo_write 0. DHT begini juga, kemudian masuk serial begin itu 9600. 9600 itu pada serial monitor ini. Kita cek servernya. Di sini kita langsung cari, bisa langsung. Ini karena kita belum termasuk ke itunya, nggak bisa diinin. Oke, setelah
Setelah kita cek masuk ke serial beginnya, kita masuk ke perintah void loop yang mana nantinya akan bolak-balik. Digital write perintah baru yaitu masuk ke power pin itu high. Float suhu sama dengan dht.read temperature untuk membaca suhunya. Kemudian serial data di serial monitor itu serial print untuk suhu dan print in juga suhu. Lalu masuk ke lcd.clear, kita masukkan semua ini. Untuk LCD print servo otomatis ini kita taruh di bagian atasnya itu sebagai judul. LCD print suhu ini buat pengatur ininya nanti. Bagian pengukurannya. Masuk ke perintah baru itu if suhu di atas 25 derajat. My servo write 90. LCD kursornya 12.1. LCD print on. Dan else-nya itu my servo write 0. LCD set kursor 12. 12.1 LCD print off. Delay-nya 1 detik. Mungkin itu saja hasil dari codingan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini langsung aja kita upload. Jika sudah done compiling, kita tunggu uploading. Oke, jika sudah, lanjut lagi. Di sini langsung tertera servo otomatis suhu 30.80 off. Nah, di sini kita setting untuk suhu menyalanya itu 32. Baik, ini langsung saja kita panaskan dan juga servonya akan bergerak ke sini nanti. Baik, sensornya di LCD-nya bergerak terus dan juga ini akan bergerak. Oke. Di sini ya sudah on dan ini sudah bergerak ke sini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai sensor DHT11 dalam monitoring LCD dan pengaplikasian di motor servo. Kami dari kelompok Cowboy Controller Boy. Jangan lupa Like Komen. and subscribe. kami kelompok 3 Cowboy pamit Undur diri.